Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda dari semester 4C. Kali ini kita akan belajar materi tentang di bab pertama ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu konsep nilai mutlak, yang kedua itu persamaan nilai mutlak, yang ketiga itu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar peta Provinsi Jambi. Nah, coba teman-teman ukur kira-kira berapa sih jarak antara Kabupaten Bungo ke Kabupaten Tebo. Terus kira-kira berapa sih jarak antara Kabupaten Bungo ke Kabupaten Sarolangun. Nah, dari jawaban teman-teman itu tidak mungkin ada yang bernilai negatif kan? Karena kita tahu jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, di dalam matematika terdapat suatu konsep, sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif itu disebut nilai mutlak. Nah, langsung aja di bagian pertama ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, nilai mutlak X itu ditulis seperti ini ya teman-teman. Ini dibacanya nilai mutlak dari X. Nah, terus memiliki definisi jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, di sini ada contoh garis bilangan. Itu 0, min 1, min 2, min 3. 0, 1, 2, 3. Nah, jarak. Nah, coba teman-teman cari jarak antara 3 dari titik 0 pada garis bilangan ini berapa sih? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Nah, coba teman-teman cari jarak antara min 3 dari titik 0 berapa sih? 1, 2, 3. Nah, bisa juga ditulis seperti ini ya teman-teman. Jarak 3 dari titik 0 itu sama dengan 3. Nah, ini juga nih. Jarak min 3 dari titik 0 itu sama dengan 3. Nah, perlu diketahui bahwa definisi nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X besar sama dengan 0, min X jika X kecil sama dengan 0. Masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama itu, nilai mutlak dari min X itu sama dengan nilai mutlak dari X. Yang kedua, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari min X kuadrat itu juga sama dengan X kuadrat. Yang keempat, untuk sembarang X dan Y elemen bilangan real. Nah, berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama itu, nilai mutlak dari X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak dari Y dikurang X. Yang kedua, nilai mutlak dari X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak dari X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X dibagi Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y-nya itu tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak dari X ditambah Y kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y kecil sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itu tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, fungsi mutlak fx itu sama dengan nilai mutlak dari x. Nah, sama ya teman-teman definisi dari nilai mutlak x atau fungsi fx. Nah, di tabel ini kita udah lihat ya ada berapa nilai x-nya teman-teman. Itu min 4, min 3, min 2 dan seterusnya sampai 4. Nah, terus ada y
merupakan fungsi X dari nilai mutlak X. Nah, udah nih, tinggal dimutlakan aja. Nilai X-nya jadi Y. Nilai mutlak min 4 itu sama dengan 4. Nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Nah, ini nilai X, Y nya ya teman-teman. Kalau dibikin grafik jadi bentuknya kayak gini. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi nilai mutlak fx itu sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b. Nah, dari definisi nilai mutlak yang udah kita pelajarin tadi, diperoleh bahwa fx itu sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b itu sama dengan ax ditambah b jika ax ditambah b itu besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, min dalam kurung ax ditambah b jika ax ditambah b kecil dari 0. Kita contoh nih, fx itu sama dengan 2x ditambah 1. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, ada tabel dan diisi dengan beberapa nilai x. Ada min 4, min 3, min 2, min 1, min setengah, begitu seterusnya. Tinggal diisi deh. Nilai y-nya itu merupakan fungsi nilai mutlak 2x ditambah 1. Jadi x-nya itu kita kalikan 2 terus ditambah 1. Nah, contoh nih yang x-nya min 4. 2 dikali min 4 ditambah 1. 2 dikali min 4 min 8 ditambah 1 min 7. Nah, min 7 itu kita mutlakkan jadi 7. Begitu seterusnya. Sampai 4 nih. Nah, contoh yang 4 lagi. 2 dikali 4 itu 8, terus ditambah 1 9, terus dimutlakan kan positif 9. Nah, di sini ada x, y nya ya teman-teman. Nah, terus kita grafikin bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nah, grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi dari dua grafik tadi kita tahu ya bahwa grafik dari fungsi nilai mutlak itu tidak pernah di bawah sumbu x. Jadi grafik fungsi nilai mutlak itu selalu di atas sumbu x ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sebab yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 10 orang yang berdiri berdampingan dengan jarak 1 meter. Tiap-tiap anak tuh jaraknya 1 meter. Nah, kita misalin ya, ini anaknya itu A, B, C sampai C. Nah, diperhatikan cara menentukan jarak dengan memperhatikan posisi tiap anak-anak itu pada garis bilangan ya teman-teman. Nah, oke, kita cari sebagai berikut. Nah, jarak A dari D itu sama dengan nilai mutlak dari A dikurang D, sama dengan. Nah, posisi A itu di mana teman-teman? D 0. Posisi D 3, berarti 0 dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak dari min 3. Itu sama dengan 3. Coba kita buktiin. Jarak A ke D teman-teman. 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Jadi jarak C dari D itu sama dengan nilai mutlak C dikurang D sama dengan posisi J itu di mana teman-teman? Yaitu di 9. Jadi 9 dikurang posisi D di mana teman-teman? Di 3. Jadi 9 kurang 3 itu sama dengan 6. Sama dengan 6 meter. Jadi jarak J dari D itu sama dengan 6 meter. Coba kita buktikan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus semisal ada pertanyaan, siapa sajakah yang berjarak 2 meter dari D? Nah, permasalahan jarak tersebut dapat diubah dalam bentuk kalimat matematika.
kita kan belum tahu siapa saja anak yang jaraknya 2 meter dari si D. Kita anggap anak itu adalah X. Itu X sama dengan anak yang berjarak 2 meter dari D. Nah, terus diketahui juga jarak X itu dari D tadi berapa teman-teman? 2 meter. Nah, terus nilai mutlak X nilai mutlak dari X dikurang D itu sama dengan 2 meter. Terus kita substitusiin D itu kan posisinya di 3. Jadi nilai mutlak X dikurang 3 itu sama dengan 2. Terus kita lihat ada 2 anak kan yang berjarak 2 meter dari D. Itu ada si B dan ada si F. Nah, kita tahu kalau B itu posisinya ada di 1 dan di F itu ada di 5. Jadi X itu sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, itulah penyelesaian dari permasalahan. Pertanyaan tadi, siapa aja yang berjarak 2 meter dari 2D? Nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama itu tentang konsep persamaan nilai mutlak. Nah, ini di subbab persamaan nilai mutlak ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama yang A, nilai mutlak dari X dikurang 2 itu sama dengan 3. Jadi di sini nilai mutlaknya sama dengan suatu konstanta. Yang B itu ada nilai yang B 2 dikali nilai mutlak dari X terus dikurangi dengan 6 itu sama dengan 0. Terus C, nilai mutlak dari X dikurang 2 itu sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurang X. Nah, jadi di sini ada fungsi nilai mutlak yang disamain dengan sama fungsi nilai mutlak juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang D itu nilai mutlak 2X dikurang 1 itu sama dengan min 4X ditambah 3. Nah, di sini bentuk suatu fungsi nilai mutlak sama dengan suatu fungsi biasa ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu bentuk persamaan nilai mutlak dari X dikurang 1 dikuadratkan dikurang nilai mutlak dari X dikurang 1 terus dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, jadi itulah beberapa contoh bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi kita bisa tahu bahwa ada bentuk umum persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama nilai mutlak dari suatu fungsi f(x) sama dengan c, di mana c-nya itu besar sama dengan 0. Terus yang kedua, nilai mutlak dari f(x) sama dengan nilai mutlak gx. Nah, yang ketiga, nilai mutlak dari f(x) sama dengan nilai mutlak gx itu gx-nya itu besar sama dengan 0. Nah, di bagian ini kita bakal membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi sebelumnya kita ingat lagi ya teman-teman, definisi dari nilai mutlak. Nih, misalnya nilai mutlak AX ditambah B itu sama dengan C. Kalian masih ingat gak definisi nilai mutlak itu? Yang ada 2. Nah, iya, jadi nilai mutlaknya itu AX tambah B akan bernilai positif jika AX ditambah B itu besar sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai negatif jika AX tambah B itu kecil dari 0. Nah, dari 2 itu kita bakal dapat 2 persamaan, yaitu AX ditambah B sama dengan C, atau min AX ditambah B dalam kurung sama dengan C. Atau bisa kita sederhanain nih, AX ditambah B sama dengan C, atau AX ditambah B sama dengan min C. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Yang pertama itu nilai mutlak X dari X dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, dari definisi tadi kita jadi tahu kan nilai X
dikurang 3 atau nilai X min 3 sama dengan 2 itu sama dengan X sama dengan 5. Yang ini ya teman-teman. Nah, atau X min 3 itu sama dengan min 2. Yang ini teman-teman. Nah, atau X sama dengan 1 karena min 3 dipindahin posisi kan positif, jadi X sama dengan 1. Ini juga X min 3 dipindahin posisi, jadi dipindahin ke ruas kanan jadi positif 3 jadi 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini yang akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Yang A, jika nilai mutlak dari X itu kecil sama dengan A, maka nilai min A itu kecil sama dengan X dan X itu besar sama dengan A. Yang B, jika nilai mutlak dari X itu besar sama dengan A, maka X itu kecil sama dengan min A atau X besar sama dengan A. Nah, konsep itu juga berlaku jika nilai mutlak X tersebut diganti dengan fungsi nilai mutlak. Nah, misalkan nih ya, ada contoh fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 1, dimana a nya itu sama dengan 3 dan nilai mutlak dari fungsi fx ini kecil sama dengan a. Nah, maka nilai mutlak 2x min 1 ini kecil sama dengan 3, kan a nya 3 tadi. Nah, dengan A maka ikut yang konsep yang ini ya teman-teman, yang kecil sama dengan A nih ya, maka min A itu kan diganti 3. Nah, yang fungsinya tadi adalah 2x min 1. Nah, sama nih, besar sama dengan A3. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, itu merupakan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Ditulis lagi ya konsep pertidaksamaan nilai mutlak tadi gimana. Nah, yang ini fx, nilai mutlak dari fungsi fx kecil sama dengan a, maka nilai fungsi fx itu kecil sama dengan min a dan fungsi fx itu kecil sama dengan a. Nah, yang kedua, nilai mutlak dari fx kecil sama dengan a, maka fungsi fx kecil sama dengan min a atau fx itu besar sama dengan a. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal, dimana yang pertama itu nilai mutlak dari x min 2 itu kecil sama dengan 3. Nah, ini pakai konsep yang pertama tadi ya, nih yang ini. Jadinya min 3 kecil sama dengan x min 2 kecil sama 3. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, di tiap-tiap ruas itu kita tambahin 2 agar di tengahnya ini tinggal x teman-teman. Jadi min 3 ditambah 2 x min 2 ditambah 2 kecil sama dengan 3 ditambah 2. Jadi min 3 ditambah 2 itu min 1 kecil sama dengan x, karena min 2 ditambah 2 kan habis x. Jadi 3 ditambah 2 jadi 5. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu nilai mutlak dari x min 2 itu besar sama dengan 3. Nah, ini ngikuti konsep yang kedua ya teman-teman. Jadi x min 2 kecil sama dengan min 3 atau x min 2 besar sama dengan 3. Nah, x kecil sama dengan min 3 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena 2 nya kita pindahin ruas ya teman-teman. Nah, ini juga x besar sama dengan 3 ditambah 2, ini
2-nya min 2 kita pindah ruas jadi positif ya teman-teman. Nah jadi X kecil sama dengan min 1, min 3 ditambah 2 kan min 1, atau X besar sama dengan 5, 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.